itu kita dalam eksudat itu banyak zat-zat kimia ya, banyak protein yang bisa mengindikasikan bahwa luka itu cepat sembuh atau luka menjadi lebih parah seperti itu. Misalnya ternyata ternyata pemeriksaan MMP 2 dan 9 ya pada eksudat itu bisa mengindikasikan bahwa luka yang sembuhnya lama itu biasanya adalah luka yang kadar MMP 2 dan MMP 9-nya itu sangat tinggi ya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya memakai pemeriksaan kimia itu kan lama sekali Bapak Ibu, terus juga tidak semua orang bisa ya melakukan pemeriksaan kimia seperti itu. Nah, maaf, Dr. Minematsu ya dari Departemen Perawatan Luka di Jepang ya mengembangkan wound blotting ya. Jadi menggunakan membran nitroselulose ya. Saya pernah pakai di klinik saya ya. Jadi semacam kertas seperti itu, kemudian ditempelin ke luka, kemudian setelah itu dilakukan pewarnaan ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu, penelitian dari Dr. Minematsu. Beliau pakai tikus, lucu ya Bapak Ibu itu tikusnya. Kalau dulu saya ingat sekali penelitian ini. Waktu itu saya penelitiannya itu pakai tikus yang putih gitu ya. Nah, saya baru lihat itu tikus hitam ini pas lagi Dr. Minematsu ini pakai tikus yang hitam ini ya. Bukan tikus sebenarnya, mouse ya. Nah, ternyata kita bisa lihat, jadi beliau itu memeriksa tumor nekrosis faktor, ya, TNF alfa yang berperan pada proses inflamasi, Bapak Ibu. Contohnya misalnya pada luka diabetes itu TNF alfanya itu tinggi sekali, ya, itu mengindikasikan prolonged inflammation, ya, inflamasi yang memanjang. Dan beliau kemudian meneliti, ya, apakah dengan wound blotting ini seperti TNF alfa itu bisa terdeteksi, dan ternyata bisa ya Bapak Ibu. Sebelah kanan itu adalah hasil penelitian beliau ya. Ternyata gambaran TNF alfanya bisa, dan ini sudah dipublikasikan di Wound Repair and Regeneration. Bagus banget ya penelitiannya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ternyata wound blotting tadi juga bisa untuk deteksi biofilm ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pada kondisi critical colonization ya, ada luka sebenarnya sudah infeksi, tetapi tidak ada tanda-tanda yang bisa dilihat gitu. Nah, jadi gimana kita tahunya, bagaimana? Apakah mau biopsi? Biopsi sakit ya, juga mahal juga. Padahal biofilm ini tidak bisa dilihat dengan mata kasat gitu ya. Jadi metode apa nih yang mau dipakai? Nah, ini Dr. Nakagami ya berusaha menggunakan metode wound blotting untuk mendeteksi biofilm ya pada luka tekan. Ini contoh ya. Awalnya lukanya bersih, kemudian dilakukan wound blotting, ternyata ada biofilmnya. Nah, setelah itu ternyata memang dalam perkembangannya ada SLAF ya yang muncul. Jadi ini sebenarnya sudah diprediksi oleh biofilm gitu ya, kalau SLAF-nya itu akan muncul ya. Nah, ini penelitian bagus banget dari Pak Astrada ya. Ternyata memang validitasnya dari wound blotting ini bagus ya, sensitivitasnya itu 100%. Biasanya itu di Departemen Perawatan Luka yang di Tokyo ini ya, biasanya kalau udah sampai penelitiannya udah sampai pada validitas, itu bentar lagi bikin alatnya ya, alat wound blotting yang mungkin versi portable gitu.
Ya, ini Dr. Nakagami juga melihat di balutan luka pada hewan coba ya. Beliau menggunakan balutan bekas balutan pada babi ya. Jadi setelah ketika bekasnya itu di debris ya, ternyata biofilmnya juga nggak terdeteksi gitu pada gambar di sebelah kanan. Ini amazing ya Bapak Ibu penemuan wound blotting ini. Saya ingat dulu itu tahun beliau Dr. Minemasu itu memulai penelitian itu tahun 2000 tentang wound blotting ini 2010 ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mungkin sudah banyak ya yang memakai termografi untuk mendeteksi inflamasi ya. Dan kalau yang sudah termografinya itu biasanya berbentuk alat yang agak besar ya Bapak Ibu, dan sekarang ternyata sudah ada bentuk di smartphone-nya itu tadi Bapak Ibu yang Swift Wound application ya yang di presentasi tadi di slide sebelumnya. Ternyata termografi ini ya Bapak Ibu bisa digunakan untuk mendeteksi apakah kalus kapalan ya kapalan kaki pada penderita DM itu infeksi atau tidak ya. Kemudian juga bisa dideteksi dengan menggunakan USG ya. Daerah yang ditunjukkan itu hypoechoic ya, itu menunjukkan ada edem ya di dalam jaringan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendeteksi apakah luka itu akan sembuhnya melambat atau tidak. Saya sebenarnya pernah Bapak Ibu beli alat ini di Indonesia ya. Kan saya baru pulang dari Jepang, pengenlah punya alat ini gitu. Tapi ternyata alat ini tuh lumayan mahal ya Bapak Ibu. Saya beli itu yang murah, yang 12 jutaan, tapi hasilnya memang nggak bagus seperti ini gambarnya gitu. Untuk spesifikasi yang tinggi itu katanya harganya di atas 50-an ya Bapak Ibu. Kita tunggu aja itu tadi smartphone-nya nyampe di Indonesia ya Bapak Ibu kalau misalnya mau penelitian terkait dengan termografi. Dan hasil dari penelitian Dr. Nakagami ini ya Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat pada luka daerah yang atas dan juga bawah gambaran termografinya. Warna biru itu artinya suhunya lebih rendah, warna oranye itu suhunya lebih tinggi, warna hijau juga lebih tinggi ya. Pada luka yang tengah lukanya itu ya, dasar senternya itu suhunya lebih rendah dibandingkan tepi lukanya, itu bisa memprediksi, bisa menjadi penanda bahwa nyambung, nyambung lukanya itu akan menyembuh. Nah, coba lihat di gambaran termografi yang bawah, ada luka yang dasar lukanya memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan tepi lukanya, itu menandakan luka cenderung lama untuk sembuh, seperti itu ya. Nah, hasil kombinasi ya, ini hasil dari penelitian mahasiswa di Departemen Perawatan Luka, hasil kombinasi antara bakterial counting itu tadi alat yang banyak yang indikatornya 1 sampai 7 itu, gabungan antara bakterial counter, kemudian termografi dan juga wound blotting itu ternyata klop ya Bapak Ibu untuk memprediksi bahwa luka cenderung lama untuk sembuh ya. Kita lihat tadi yang gambar termografi ya, dasar lukanya warnanya lebih suhunya itu lebih tinggi dibanding dengan tepi luka. Kemudian wound blotting itu yang C juga positif ya. Kemudian untuk luka yang kecil ini yang D ya,
dasar lukanya itu suhunya lebih rendah, kemudian wound blottingnya juga tidak ada, tidak positif seperti itu. Ini hot topic ya Bapak Ibu. Kita tunggu mungkin alatnya sebentar lagi mungkin akan ada ya Bapak Ibu. Ya, terkait dengan metode yang lain ya Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan USG. Jadi kita juga bisa mendeteksi tadi ya deep tissue pressure injury dengan menggunakan USG. Kalau lihat luka yang sebelah kiri itu kan sepertinya lukanya permukaan ya, tetapi dengan USG ternyata ada daerah hypoechoic ya yang menunjukkan bahwa ada udema di dalam jaringannya seperti itu. Bapak Ibu, ini bagus banget untuk dijadikan case study ya. Nanti tata caranya akan diterangkan oleh Bapak Adam ya. Mulai sekarang Bapak Ibu lihat ya, kemudian di record ya, di foto pasiennya, lukanya ya bukan pasiennya, lukanya di foto, kemudian dicermati perkembangannya karena itu bisa menjadi bahan case study yang bagus. Gitu. Oke, begitu sekian presentasi dari saya. Maaf waktunya waktunya kepanjangan saya ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kita sebagai perawat luka ya, mulai sekarang ya Bapak Ibu harus rajin meneliti. Kalau tidak kita yang meneliti ya, dunia perawatan luka di Indonesia pasti tidak akan berkembang ya. Semua penemuan tadi ya yang dilaksanakan di Jepang dan juga di Eropa oleh peneliti-peneliti luka itu bisa membawa evidensi yang kuat di dunia klinis ya, itu karena para ahli tersebut, para perawat luka tersebut mau untuk meneliti. Nah, Bapak Ibu, ini saatnya bangkit ya perawat luka Indonesia untuk banyak meneliti ya hasil-hasil dari perawatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, mulai dibuka lagi foto-fotonya, apa kira-kira yang bisa dijadikan case study ya. Saya punya pantun nih Bapak Ibu, pantun penutup ya. Menggoreng telur, cangkang dibuka. Telur lainnya di dalam peti. Tetap semangat perawat luka, tetap mengabdi, tetap meneliti. Begitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yunita Sari atas materinya yang luar biasa. Ini terpesona ini Bu, dengan kecanggihan teknologi ternyata membantu perawat luka untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di praktik ya Bu ya, khususnya untuk melayani masyarakat kita. Ternyata dasarnya itu adalah dari meneliti tentunya ya Bu ya. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, dari niatnya, dari motivasinya ya Bu ya. Ya betul. Jadi perawat luka di Jepang itu sebenarnya capek saya lihat ya. Kadang-kadang dari setelah merawat pasien gitu harus meneliti gitu, tapi mereka tuh semangat sekali gitu. Dan perawat Indonesia juga harus seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Yunita, luar biasa. Nanti kita akan masuk dalam sesi diskusi setelah pemateri kita yang kedua. Sekali lagi mengingatkan kepada para peserta, jika ada pertanyaan, siapkan pertanyaan, diketik langsung untuk diajukan melalui chat room pada kolom komentar dengan menuliskan nama dan institusinya, serta pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber satu atau narasumber kedua. Kami akan memilih, dari panitia akan memilih untuk disampaikan nanti ke narasumber. Baik, kita akan menyimak kembali materi yang kedua yang tidak kalah membuat kita terkait penelitian ini. Pemateri kita Bapak Adam Astrada, MHS, RN, ini yang sedang ada di Jepang, di Asia Timur ya Bapak, ya, dengan topik langkah-langkah dalam penulisan case study pada objek perawatan luka.
Bapak Adam, sudah siap ya Bapak? Insya Allah. Iya. Halo, Baik, bisa kedengaran, kami Ibu? persilahkan. Ya, Bisa kedengaran suaranya sudah? dengan jelas? Alhamdulillah. Oh, baik-baik ya. Sudah siap Bapak? Kami Halo? persilahkan, ini para peserta sudah semakin bertambah, tidak sabar untuk mendengarkan Pak Adam menyampaikan materinya dari Jepang, Pak. Kami Ya, persilahkan. terima kasih. Sebelumnya suaranya kedengaran dengan jelas, Ibu? Sangat jelas, Pak, di Oke. tempat kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh panitia dan jajarannya dari Invokna, kemudian dari IP, kemudian dari IO-nya sendiri yang telah mempercayakan saya sebagai pemateri untuk sharing bagian dengan judul langkah-langkah dalam penulisan case study pada pramuka. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Adam Astrada. Di Indonesia dipanggil Adam, kalau di sini kadang dipanggil Adamson, kadang dipanggil Astrada-san. Formalnya sih Astrada-san karena biasa dipanggil dengan nama belakang. Sekilas tentang saya, ini kursornya bisa dilihat ya, bisa bergerak. Oke. Saya satuan nurse-nya di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian saya melanjutkan studi master dan PhD di Department of Healthcare Management di Universitas Tokyo sama dengan Bu Dr. Yunita Sari. Saya insya Allah akan menyelesaikan pendidikan doktoral tahun depan, Maret, insya Allah, kalau tidak ada hambatan. Kemudian keahlian yang saya miliki pertama adalah mengenai obesitas, certified oleh World Obesity Federation, serta ultrasonografi yang dikeluarkan oleh Global Nursing Research Center, yang juga dipimpin oleh profesor yang sama, yaitu Profesor Hiromi Sanada, guru kami yang sama dengan Bu Dr. Yunita Sari. Nah, apa itu Global Nursing Research Center? Ini saya ada video singkat mengenai pengenalan di mana saya banyak menghabiskan waktu di sana selama master maupun doktoral. Oke, this is the video. Please enjoy. Sehat. Gila, Pak. Yang saya tinggal Pak. Nah, tadi video mengenai Global Nursing Research Center yang baru
berdiri tahun 2017, yaitu tahun kedua pas saya baru mulai master di University of Tokyo. Suaranya kedengaran tadi ya, Bu? Oke. So, insya Allah pada hari ini saya akan berusaha sharing setidaknya 4 poin. Yang pertama, memahami posisi dan manfaat case study dalam evidence-based practice. Yang kedua, mengenal struktur umum case study, serta memahami cara mempersiapkan konten manuskrip case study. Dan yang terakhir adalah memahami batas-batas interpretasi case study. Insya Allah saya akan berusaha seringkas mungkin dan sederhana mungkin agar kita semua dapat mendapatkan manfaat dari materi ini. Nah, ini adalah piramida of evidence yang sering digunakan. Maaf, suaranya ya. bisa dinaikkan volumenya, Pak. Baik, suaranya, ya, volumenya dinaikkan, Pak, supaya kedengaran. Halo, kedengaran? Ya, jelas, Pak. Oke. Ini adalah, saya ulang lagi, ini adalah salah satu kelas piramida klasik mengenai bagaimana kita menilai suatu studi dan kedudukannya dalam evidence-based practice. Ini piramida ini dikeluarkan oleh Cochrane, salah satu lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab bagaimana suatu studi atau riset bisa diaplikasikan ke dalam lingkup klinis. Nah, posisi case study ini bisa kita lihat ada level kedua, ini level dari yang paling bawah atau paling lemah, serta atas level yang paling tinggi posisinya di evidence-based practice. Bisa kita lihat bahwa case study dan case report berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan editorial dan bahkan opini expert. Jadi kalau misalnya mendapatkan satu saran atau masukan dari expert, kedudukan saran atau opini expert ini sebenarnya berada di bawah dari case study. Kemudian semakin naik ada istilahnya case control study, cohort study, randomized control trial, dan systematic review. Nah, semakin ke atas semakin tinggi jumlah sampelnya dan semakin kompleks desain studinya. Nah, ini bagaimana caranya kita menerjemahkan, kita tahu sudah posisi case study di evidence-based practice, kita bisa dilihat bahwa case study ini karena melibatkan sampel yang sangat sedikit dari 1 atau sampai 3 pasien, otomatis reliabilitasnya juga rendah dibandingkan studi original yang melibatkan lebih banyak pasien dengan desain yang lebih baik. Namun, meski demikian, risiko biasnya lebih kecil. Itu karena lagi jumlah pasien yang atau jumlah sampel yang diambil karena sedikit, jadi bisa terlihat secara detail bagaimana sampel itu dipilih. Sebagai contoh, perbandingan adalah randomized control trial yang biasa risiko biasnya tinggi karena ada beberapa jenis bias, yaitu systematic bias dan selection bias yang disebabkan oleh kurangnya kontrol dalam pemilihan sampel atau misalnya tidak patuh dengan protokol yang dibikin. Nah, karena dalam case study ada 1 atau 3 pasien, resiko biasnya lebih rendah karena itu tadi kita bisa melihatnya lebih detail. Baik. Oke, ini ada berbahas. Itu kata Nita kemarin tuh dia minta arti. Ada beberapa bahasa klaim yang saya kira keliru mengenai bagaimana menerjemahkan case study. Mohon peserta meng-unmute-kan, hanya video saja yang terlihat. Kita beri kesempatan pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Endang. Yang pertama adalah, biasa dikatakan, ini sudah terbukti, ini hasil penelitiannya. Atau bahasa lain, misalnya, ini bukti nyata.
Ini sebenarnya adalah biasa kita sering melihat dalam testimoni dressing atau salep-salep yang dikeluarkan beberapa perusahaan farmasi yang hanya melibatkan 1, 2, atau 3 pasien. Nah, bagaimana bahasa yang benar untuk menerjemahkan case tadi? Salah satunya adalah ini satu contoh kasus yang kebetulan berhasil, atau ini temuan yang sudah laporkan atau publikasi. Jadi case tadi sifatnya hanyalah melaporkan. Saya tegaskan berulang-ulang nanti dalam selama presentasi ini. Case tadi perannya hanyalah melaporkan bahwa kejadian ini misalnya pernah saya tangani dan pernah berhasil. Namun kita tidak bisa membangun keterkaitan sebab dan akibat. Maksudnya adalah intervensi dilakukan pada satu kasus ini serta-merta mengakibatkan lukanya sembuh. Itu tidak boleh. Kemudian apa pentingnya sebenarnya case study dalam posisi baik posisi akademis maupun posisi klinis? Pertama adalah sebagai bukti atau laporan yang akan temuan langka atau khusus, bukan temuan yang sering kita lihat di lapangan. Mengapa? Karena kalau kasus yang sudah sering kita lihat di lapangan itu tidak menarik lagi, gitu. Jadi originalitas satu case tadi akan hilang atau sangat minim jika case ini adalah case yang kita lihat kesehariannya. Yang kemudian adalah sebagai laporan resmi yang dapat dipercaya dan dapat daripada sekitar testimoni yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terlebih bagi case tadi yang telah melalui proses peer review, yang artinya laporan case tadi ini telah di cross check oleh minimal dua expert bahwa pernyataan-pernyataan atau diskusi-diskusi yang dicantumkan mengenai case ini benar secara keilmiahannya dan dapat dibuktikan, dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kebutuhan publikasi dalam waktu cepat. Ini karena case tadi hanya melibatkan 1, 3, atau 5 pasien, otomatis proses analisisnya juga lebih singkat dan proses penulisannya juga tidak sekompleks penelitian-penelitian lain. Sehingga bagi peneliti-peneliti awal, pemula, atau para klinisi yang ingin latihan menulis, case tadi adalah satu kesempatan yang sangat bagus untuk belajar menulis dan belajar menunjukkan keberhasilan perawatan yang diterapkan di lingkungan klinis. Yang kedua adalah juga sebagai sumber pembelajaran untuk mahasiswa dan trainee. Ini karena case-nya adalah case yang unik dan tidak lazim, ini memberikan kesempatan bagi para pembaca, khususnya mahasiswa dan trainee, untuk mendapatkan insight bahwa pada kasus, misalnya kasus ekstrim, juga masih bisa ditangani, sebagai untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi pembaca. Nah, struktur utama dari case study ini sebenarnya sangat ringkas pada umumnya. Ini kan pertama tergantung dari jurnal kemana kita akan publikasi. Namun secara umum, case study tidak lepas dari 4 badan ini. Badan yang pertama adalah pembukaan atau introduction atau latar belakang. Yang kedua adalah penjelasan mengenai kasus, deskripsi pasien, deskripsi intervensi diberikan. Kemudian ada discussion adalah proses menjelaskan bagaimana intervensi diberikan pada kasus ini dapat berhasil. Kemudian ada beberapa, yang terakhir adalah aksesoris. Kita masuk. Nah, bagaimana bagian introduction? Pada umumnya, struktur dari manuskrip di bagian introduction akan dimulai dari apa yang sudah diketahui, yaitu yang kita dapat dari proses literature review, baca-baca artikel. Kemudian kita berusaha makin mengerucut mengapa hal ini menjadi masalah, atau kita mulai membangun clinical question. Kemudian baru kita diskusi mengapa kasus ini perlu dilaporkan. Nah, inilah yang akan menjadi originalitas suatu case study. Namun pada kenyataannya, di dalam praktik klinik,
Tidak demikian. Mungkin saat melakukan wound care atau saat home care, pertama-tama yang dilihat adalah, nah kasus ini tidak lazim nih. Jadi jadi struktur alurnya terbalik. Kemudian baru kita mulai menanyakan dalam diri atau mulai bertanya kepada expert. Apakah kasus ini sebelumnya pernah dilaporkan? Atau kita kemudian mencari literatur mengenai kasus-kasus yang tidak lazim ini, apakah dari negara lain sudah pernah dilaporkan? Dan yang paling penting dari case tadi adalah juga originalitas. What's new? Apa yang membedakan kasus ini berbeda dari kasus-kasus yang kita lihat dalam keseharian? Pertama adalah non-typical case dengan outcome yang bagus. Biasa kita tahu bahwa perawat luka di Indonesia itu hebat sekali. Biasa saya banyak lihat foto-foto yang di-share oleh rekan-rekan sejawat dengan kasus luka yang heboh tapi bisa sembuh. Ini adalah salah satu tanda bahwa case ini layak untuk dijadikan sebuah bahan diskusi dalam bentuk case tadi. Yang kedua adalah kasus langka atau yang sangat langka, seperti penyakit genetik. Misalnya ada pasien dengan gangguan penyakit genetik, misalnya kegangguan masalah gangguan genetik jaringan ikat, misalnya. Nah, bagaimana cara melakukan ini kan otomatis treatmentnya itu berbeda dengan pasien-pasien diabetes tanpa kelainan genetik. Nah, ini bisa juga jadi bahan bahasan case study. Yang ketiga adalah metode terbaru. Contoh yang belum memungkinkan dilakukan dalam subjek besar. Misalnya punya ide bikin pathway perawatan luka, terutama di era COVID misalnya gitu kan. Ini adalah sesuatu yang baru karena namun sudah pernah dicoba di tempat bapak atau ibu praktek misalnya, dan ternyata berhasil dilakukan dalam jumlah pasien misalnya 5 orang. Ini juga bisa dilaporkan dalam bentuk case study. Jadi bahan pembelajaran juga bagi rekan sejawat yang lain bahwa ini ada cara yang mungkin lebih lebih prospektif. Yang terakhir adalah proof of concept. Ini biasanya dilakukan oleh engineer atau manajer keperawatan misalnya. Ya, tadi konsep alur pelayanan. Contohnya juga yang kedua adalah penggunaan sensor pada pelantar dalam manajemen luka dengan kalus misalnya. Udah ada sensornya, kemudian dicoba diterapkan pada satu pasien atau 2 pasien, dan ternyata kalusnya menipis dan lukanya bisa cenderung cepat menutup, tidak makan bertahun-tahun. Nah, ini juga bisa jadi bahan untuk case study. Nah, contoh lain adalah pertanyaan bagaimana dengan penggunaan case study yang melaporkan kesuksesan Salep X dalam melembutkan jaringan esker pada luka kaki diabetik. Nah, ini kan banyak kita temukan di grup-grup luka misalnya. Ini pakai salep ini nih, ini contoh foto lukanya, sembuh, bagus. Bisa autolisis misalnya gitu kan. Ternyata ya case tadi boleh saja dilakukan, namun tidak tepat keilmiahannya. Mengapa? Pertama adalah satu, karena esker pada luka diabetik adalah kejadian yang biasa, bukan kejadian yang berbeda. Kemudian penggunaan salep atau agen farmasi yang baru, yang belum diuji klinis. Nah, ini lebih tepatnya karena ini menggunakan agen salep terbaru yang belum ada tes uji klinis, baiknya sebelum dipraktekkan digunakan di pasien-pasien yang kita rawat, harusnya diteliti dulu, setidaknya dengan ada cohort study atau randomized control trial untuk membuktikan keefektifannya. Nah, ini bagian inti saya rasa langkah menulis case study. Ini case study ini ada 2 bentuk. Umum, pertama adalah case report yang melaporkan satu pasien biasanya, yang kedua adalah case series
yang melaporkan lebih dari satu pasien. Nah, ini contoh bagaimana melaporkan case report pada satu pasien. Kalau saya, setiap penulis itu memiliki cara tekniknya masing-masing biar proses menulisnya mudah. Kalau saya lebih senang mulai dari case presentation, yaitu kita mulai mendeskripsikan kondisi pasien, kemudian tindakan-tindakan dilakukan, baru saya balik ke introduction dan discussion. Karena urutan sebenarnya di manuskrip nanti tulis seperti ini ya, introduction, baru case presentation, baru discussion. Nah, mengapa urutan penting? Karena untuk mempertahankan motivasi menulis. Ya, kita tahu menulis itu melelahkan, banyak yang harus dibaca, sedangkan ditulis bisa baca 10 artikel, yang ditulis cuma bisa 10 paragraf. Satu paragraf. Jadi kadang motivasi itu bikin down, udah banyak tahu ternyata yang pantas untuk ditulis yang berkaitan hanya 1-2 kalimat, gitu kan. Dan juga untuk memudahkan alur pikir atau diskusi. Karena kita tahu pertama melihat mengapa kasus ini berbeda adalah dari ya kita lihat lukanya dulu kan, ini berbeda. Kemudian kita coba mulai gali-gali apa namanya medical record, barulah bisa membangun struktur kalimat bagus ya. Nah, case presentation apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah yang paling penting adalah mengumpulkan foto-foto luka. Nah, foto adalah ibaratnya itu inti dari research untuk di bidang perawatan luka. Jadi kalau nggak ada foto, no pics hoax katanya ya. Kemudian kita coba kumpulkan hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain. Misalnya ada foto X-ray, ada foto USG, CT scan. Kemudian kita mulai catat riwayat mengapa pasien pertama dirawat, kemudian tindakan-tindakan diberikan, obat-obatan, dan riwayat masuk rumah sakit dan lain-lain. Kita coba kumpulkan semaksimal mungkin, semampu mungkin, tanpa bohong. Kadang ada yang ngarang-ngarang jadi biar kesannya tuh hebat ya. Jadi apalagi jadi penulis itu kejujuran adalah satu yang paling sering diuji. Kok nggak gerak sih? Nah tadi kan kita rawat pasien jalurnya dari awal pertama luka kita tanya sampai sembuh, ataupun misalnya tidak sampai sembuh juga tidak masalah, asal bahan diskusi cukup. Nah, kita ambil contoh nih satu, misalnya Bapak Ibu punya pasien seperti ini sudah dirawat, misalnya lukanya ini termasuk gede, saya rawat dengan madu aja, ternyata udah cukup, gitu kan? Wah ini kasus yang tidak biasa, biasa kan harus pakai embel-embel segala macam. Ini pasien tanpa masuk rumah sakit bolak-balik, ternyata bisa dengan madu saja sembuh. Kita punya foto dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini masih berantakan, masih perlu dirapikan. Mengapa? Pertama, kita sering melihat nyantumkan tanggal, padahal dalam pelaporan case tadi tanggal itu kurang relevan. Bukan berarti tidak relevan, sama sekali kurang relevan. Tujuan dari kita membangun suatu figure atau gambar adalah memudahkan pembaca agar paham dengan sekali lihat, tanpa harus ini tanggal sekian dikurang 11 kurang 3 8 8 hari bedanya. Itu kan lama proses pikirnya. Jadi ini yang bikin malas pembaca kadang, tidak menarik. Kita ubah interval misalnya 10 hari kemudian, seminggu kemudian, atau 1 bulan kemudian. Nah itu lebih mudah untuk dicerna. Kemudian kedua adalah foto dalam ukuran berbeda-beda. Ini kan bisa kita lihat kan ukurannya beda-beda. Kemudian ini ada yang agak ke atas, ini ada ke bawah. Nah, coba di crop, dirapikan, disejajarkan. Kemudian yang ketiga adalah beri markah
bagian-bagian sulit dilihat dengan sekilas atau temu lain yang tidak bisa dilihat dengan foto saja, seperti adanya edema, adanya pocket, itu kan tidak bisa, sulit dilihat dengan sekali lihat. Atau nampak tulang misalnya, ini sebenarnya nampak tulang, cuman karena fotonya seluruh kaki, jadi harus lihatnya dekat-dekat, itu kan perlu usaha lagi. Nah, itu yang bikin kadang bikin case study-nya kurang menarik, karena pembaca perlu usaha ekstra untuk memandang betapa uniknya suatu case study yang dilaporkan. Nah, ini setelah kita rapikan. Setelah dirapikan juga jangan lupa ditambahkan legend atau keterangan gambar. Tadi perapian pertama adalah mengubah tanggal ya. Seperti foto A ini adalah oke. Ini setelah pembedahan, itu kan konteks daripada sekedar tulis tanggal, lebih jelas konteksnya adalah dijelaskan. Ini setelah pembedahan. Foto B adalah seminggu setelahnya. Foto C adalah sebulan setelahnya. Foto D adalah 2 bulan setelah dari pertama kali dirawat. Kemudian dikasih markah. Tadi, karena nampak tulang kan, saya kasih tanda, ini tanda panah. Dan dijelaskan, apa yang ditunjuk oleh tanda panah itu adalah kepala metatarsal pertama. Kemudian ada pocket ternyata, tadi sekilas kan sulit, ada pocket. Kita gambar garis putus-putus, menunjukkan pocket. Hasil dari yang sebenarnya kita lihat. Misalnya kita udah ukur, lebih baiknya lagi, biasanya dikasih spidol biasa, kan? Jadi tanpa perlu bikin garis putus-putus lagi. Nah, bahasan lain adalah apakah perkembangan lukanya semakin baik atau semakin buruk. Jelas ini semakin baik. Tapi bilang baik atau buruk lalu subjektif. Nah, usahakan dibikin objektif mungkin dengan cara dikuantifikasi, dimasukkan dalam bentuk angka misalnya. Kita tahu bahwa kualitas jaringan luka itu bisa diangkakan melalui proses namanya wound scoring system. Nah, ini adalah figure akhir yang menggunakan wound scoring system, grafik perkembangan lukanya. Jadi lebih jelas, lebih mudah divisualisasi, diterjemahkan dalam pikiran jika dalam bentuk grafik. Nampak ini 17, kemudian ngedrop, kemudian makin bagus gitu kan. Nah, ini adalah salah satu tips membuat figure pada foto luka. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, misalnya hasil lab. Biasa kan dalam bentuk lembaran kertas gitu kan, jangan dipoto atau di-scan kemudian tempelkan mentah-mentah jadi figure kedua. Tidak, bikin tabel baru, dirapikan gitu kan. Masuk ke pemeriksaan yang relevan dengan dimasukkan juga tentang nilai normal, karena setiap lab itu kadang punya rentan nilai normal yang berbeda-beda. Katakan juga dijelaskan apakah di bawah nilai normal atau di atas nilai normal. Lagi mengenali penanggalan, misalnya pemeriksaan lab ini bisa ada pasien pemeriksaan lab ada 12 kali pemeriksaan lab, itu kan terlalu banyak dimasukkan semua. Ambil titik-titik poin yang berhubungan misalnya dengan foto yang ditampilkan tadi, atau pada poin-poin di mana pembaca mudah untuk memfollow up. Jadi tidak perlu ditampilkan 12, jadi cukup misalnya 3, atau cukup tampilkan maaf ini harus atau 5 misalnya itu. Karena ini hanya satu pasien, tidak perlu dilakukan keseluruhan. Kemudian tambahkan temuan lain relevan untuk membangun diskusi agar lebih kaya, seperti hasil biopsi atau hasil kultur, hasil pemeriksaan imaging lain seperti X-ray, CT scan, USG, baik dalam bentuk statik, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video. Kita jadikan figur utama atau boleh dijadikan
sebagai supplemental figures. Misalnya dalam satu jurnal hanya membolehkan maksimal 3 figur. Ya. Jadi sedangkan yang mau kita diskusikan itu ada 10 figur karena masing-masing memiliki nilai diskusi yang penting. Nah, pilih 3 yang paling penting, kemudian sisanya dijadikan supplemental figures. Contoh ini saya menggunakan ultrasonografi, menggunakan termografi untuk melihat status inflamasi pada jaringan luka. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yunita Sari sebelumnya bagaimana termografi dapat memprediksi penyembuhan luka. Nah, ini kan jadi bahan diskusi lagi. Jadi lebih banyak bahan diskusinya itu lebih kaya. Nah, tadi seperti saya bilang di awal-awal, foto adalah hal yang sangat penting. Jadi foto yang ngeblur, foto yang angle-nya jelek, pencahayaannya buruk itu tolong diperbaiki. Yang paling sering adalah tidak ada pembanding atau tidak ada penggaris. Jadi kita sulit membedakan apakah lukanya itu besar, lukanya itu kecil. Jadi tolong gunakan penggaris atau tidak harus penggaris, misalnya koin. Dan kadang kita nggak lupa bawa penggaris, itu sesuatu yang bisa kita jadikan standar ukur. Nah, ini salah satu teknik pengambilan gambar yang kurang baik. Apa salahnya? Yaitu ini, jarak antara penggaris dengan foto luka itu tidak sama tinggi. Jadi bagaimana sebaiknya adalah seperti ini ya. Jadi penggaris harus sama tinggi dengan wound bed. Otomatis nanti misalnya lukanya diukur dengan software, karena jarak penggarisnya lebih dekat dengan lensa, otomatis lukanya terlihat seperti lebih kecil karena skalanya itu lebih besar. Yang kedua adalah mengenai kesejajaran. Nah, ini salah satu teknik angle foto yang jelek. Mengapa? Ini sudut lensa dan wound bed itu tidak sejajar, tidak linear. Jadi fotonya kurang lebih seperti ini. Kan sulit kita melihat kualitas lukanya seperti itu ya. Lebih baik ada seperti ini, itu sejajar. Tiga, bagaimana dengan luka yang luas? Kita tahu pasien luka di Indonesia itu gede-gede, heboh-heboh, dan menarik untuk didiskusikan. Nah, ambil foto pada posisi mulut luka yang dapat terlihat keseluruhan dengan maksimal. Jika luka sangat besar, misalnya beberapa sisi dari kaki, kita tahu luka di kaki itu kan punya banyak sisi, dan juga foto tuh jangan dijepret hanya sekali, minimal 3. Karena khawatir nanti filenya terhapus, entah hilang atau ngeblur gitu kan. Nah, contoh ini luka yang termasuk juga luas. Jadi bagian pertama saya foto, bagian kedua saya foto, bagian ketiga ini foto penampakan secara keseluruhan. Nah, ini bukan berarti hanya satu sisi ini satu kali jepret, enggak. Satu sisi ini bagian pertama ini saya minimal 3 kali jepret, ini minimal 3 kali jepret, jadi total 9 foto. Ya memang kesannya terlalu banyak, jadi siap-siap hard disk. Kemudian saya beri, ini ada yang putih-putih itu adalah saya jadikan markah, itu bagian dari dressing kayak markah, karena markah ini akan saya gunakan sebagai panduan untuk menjumlahkan luas luka pada bagian pertama dan bagian kedua saat saya coba ukur menggunakan aplikasi ImageC untuk mengukur luas luka. Nah, kemudian adalah yang keempat, standar color chart. Tadi di foto tuh ada ini ya, kayak warna-warni di penggaris ini itu apa? Ini adalah ini dia. Ini namanya cast match. Ini adalah standard color chart. Jadi karena kita tahu warna luka itu akan nampak seolah-olah inflamasi, padahal tidak, itu karena kadang pencahayaan, karena banyak faktor. Nah, dengan color match kita bisa yang saat difoto, kemudian fotonya dibuka dengan Photoshop, kita bisa seimbangkan suhu dengan standarisasi ini. Jadi luka yang nampaknya sebenarnya inflamasi ternyata tidak. Yang nampak kekuning-kuningan kemudian dapat dinormalisasi. Inilah salah bentuk standarisasi kualitas foto luka tanpa memodifikasi
mentang-mentang gunakan Photoshop nanti dipertajam lah, ditambah macam-macam, itu kan nggak jujur. Nah, tadi bagaimana pengambilan gambar. Yang kedua adalah bagaimana membangun narasi di bagian case presentation. Pertama adalah saya senang menjelaskan alasan pasien dirawat, sebab luka, kemudian sudah jaraknya berapa lama dari pertama luka sampai pertama kali dirawat, kan. Dan pastikan kita tahu kita nih orang Indonesia tuh senang cerita, jadi mentang-mentang ceritanya banyak mau ditulis semua, enggak. Usahakan disingkat dan relevan dengan apa yang mau didiskusikan. Kemudian juga jelaskan intervensi yang dilakukan dan perkembangannya. Pastikan didukung dengan foto dan tabel hasil pemeriksaan misalnya. Jadi yang dibicarakan itu ada buktinya. Kemudian laporkan dengan lugas. Tidak hanya menjelaskan pasien, misalnya pasien menerima madu, kemudian pada hari sekian ditemukan epitelisasi jaringan. Gitu. Jangan bikin kait-kaitan karena digunakan madu epitelisasi mungkin tidak, itu bagiannya di discussion bukan di case presentation. Jangan buat penjelasan asosiasi pada bagian case presentation. Kemudian hindari pengulangan narasi yang sudah ada di legend. Tadi kan udah foto dikasih keterangan, kemudian hal yang sudah diceritakan di ledger itu jangan diulang lagi di case presentation. Pastikan figure memiliki keterangan yang informasi baru yang tidak bisa ditemukan di tulisan atau sebaliknya. Jadi harus saling melengkapi, jangan menduplikasi penjelasan. Itu akan bikin reviewer frustasi. Dan jangan lupa pada case presentation juga dicantumkan nama lembaga dan nomor lulus kaji etik. Ya, ini khusus biasanya untuk jurnal internasional, mereka mengharuskan pada case yang menggunakan manusia mengharuskan adanya lulus kaji etik, meskipun hanya dari satu pasien. Nah, bagaimana membangun narasi case presentation? Seperti saya jelaskan, contoh di awal-awal bisa dikatakan seperti ini. Pria berusia 34 tahun datang ke klinik dengan luka infektif pada kaki kanan yang tanpa diketahui penyebabnya. Ada beberapa informasi ini dalam satu kalimat ringkas. Saat dilakukan pemeriksaan darah lengkap, menunjukkan peningkatan limfosit sekian, hemoglobin sekian, kemudian dikasih misalnya dalam kurung kuawal pada figure A, pada tabel 1, gitu. Dan gula darah 2 jam setelah makan menunjukkan sekian. Nah, ini narasi yang ringkas, tidak bertele-tele. Kemudian narasi lanjutan, contoh bagaimana kita menceritakan tindakan yang telah diberikan. Misalnya, ini contoh, perawatan luka meliputi pencucian luka dengan sabun antiseptik dan NaCl 0,9%, sharp debridement, dan dressing dengan kasa yang mengandung madu sebanyak 150 ml dan ditutup dengan meloin sebagai secondary dressing. Kalau menggunakan produk yang sudah ada disebutkan ya perusahaannya, kemudian asal negaranya. Kemudian dilanjutkan tindakan pemeriksaan luka dilakukan setiap 3 kali sehari selama 3 bulan. Jadi informasi mengenai durasi. Saya kira demikian contoh untuk bagaimana membangun narasi di case presentation. Nah, tadi kan kita karena struktur bikin manuskrip itu saya balik dari case presentation baru ke introduction. Ini sekarang bagian introduction. Nah, introduction ini tidak perlu panjang-panjang. Setengah halaman itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena mentang-mentang udah baca banyak, udah tahu banyak, jadi pengen disampaikan semuanya, enggak. Ya, hanya sampaikan informasi yang relevan. Kemudian Maaf, bagaimana? Pak Adam, 5 menit lagi. 5 menit lagi, Pak, waktunya. Oke. Saya usahakan secepatnya, Bu. Kemudian orang Indonesia itu sering menyebutkan awal-awal itu prevalensi, dan insidensi. Sebenarnya itu kurang relevan case tadi. Itu khususnya untuk studi-studi yang melibatkan pasien dengan jumlah sampel yang besar.
Nah, saya senangnya menggunakan scope 3 level. Sebagai contoh, tadi yang case tadi yang saya laporkan adalah ini. Pada paragraf pertama, saya akan menjelaskan bagaimana wound bed preparation. Tidak perlu menjelaskan prevalensi diabetik. Kemudian jenis salep atau dress yang digunakan adalah ini yang umumnya salah satu contohnya adalah madu. Kemudian paragraf ketiga kita muncul inti yang mau kita diskusikan case-nya adalah yang menjadi originalitas sebuah case tadi adalah ternyata penggunaan madu pada luka besar belum pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, itulah yang akan cukup 3 paragraf untuk bagian. Sedangkan pada bagian discussion, jelaskan mekanisme, ini baru kita bahas bagaimana suatu treatment itu berhasil dengan merujuk artikel lain. Jelaskan mekanismenya. Kemudian bagian penting adalah jelaskan keterbatasan penelitian karena ini contohnya dari satu pasien tidak bisa dikriminalisasi. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Nah, ini kesimpulan hanya bersifat penegasan hasil temuan, bukan menyatakan asosiasi atau kausalitas. Contoh adalah setelah dirawat dengan madu trigona, luka diabetik yang luas dan tampak tulang berhasil menutup dengan menunjukkan proses granulasi dan epitelisasi yang diharapkan. Respon inflamasi yang singkat dan tanpa disertai bau. Nah, dalam kalimat ini tidak ada kalimat asosiasi atau kalimat bahwa madu menyebabkan tidak bau. Nah, itu tidak boleh karena itu sifatnya asosiasi atau kausalitas. Nah, ini yang kedua bagian dari salah satu dari case tadi adalah case series. Ini nilai keilmiahnya lebih tinggi karena kasus yang dilaporkan lebih dari satu pasien. Bagian umumnya tujuannya masih untuk mendeskripsikan temuan yang tidak biasa, tapi lebih dari satu pasien. Nah, kita berusaha mencoba mencari pola dari ketiga pasien ini, mencari kesamaan, dan inilah kesamaan ini yang menjadi suatu originalitas case tadi kita. Ini salah satu contohnya case series yang sedang dalam review. Contoh ini saya punya case satu pasien yang ada follow up 3 kali, yang punya pembanding kaki dengan luka dan kaki tanpa luka. Saya melihat pola ultrasonografi pasien dengan osteomyelitis. Kemudian kita punya pasien kedua tanpa follow up karena pasien meninggal dan tanpa pembanding karena luka terdapat pada kedua kaki. Kemudian pasien ketiga ada follow up-nya, ada pembanding. Ini kan berbeda-beda karakteristiknya. Ada yang follow up, ada yang tidak, ada pembanding yang tidak. Namun ketiga ini memiliki kesamaan. Nah, inilah contoh kesamaan bagaimana struktur tulang pada pemeriksaan ultrasonografi pada pasien luka diabetik dari ketiga pasien ini. Nah, lebih baiknya, karena ini adalah satu temuan baru, ada komparasi dengan diagnostik standar. Contohnya adalah dengan X-ray. Bagaimana saya mengkonfirmasi bahwa struktur ini dapat dibuktikan status osteomyelitisnya melalui X-ray. Kemudian karena ini dia menggunakan 3 pasien, apakah perlu tabel? Ya, sebenarnya tidak, ya. Karena udah dijelaskan pada case presentation, satu persatu case dijelaskan. Nah, tabel dapat digunakan sebagai ini saja, untuk berusaha merangkum hasil temuan agar memudahkan membaca, melihat hasil yang didiskusikan. Nah, tadi bagian discussion untuk case report, kita tahu hasilnya adalah ringkasan dari keseluruhan kesamaan dari ketiga pasien ini yang kemudian akan menjadi originalitas. Nah, bagian paragraf pertama saya jelaskan, lebih senang menjelaskan ringkasnya keseluruhan. Kemudian paragraf kedua saya menjelaskan bagaimana case 1, case kedua, dan ketiga memiliki keterkaitan. Dan sedangkan bagian paragraf ketiga atau bagian terakhir, saya tegaskan kembali originalitas hasil laporan ini. Nah, ini urutan dibalik agar menarik minat pembaca. Nah, bagaimana dengan analisis statistik? Analisis statistik tidak perlu. Dan jangan lupa tambahkan limitas keterbatasan penelitian, dan juga ini dilaporkan dengan lugas tanpa menyertakan asosiasi atau kausalitas.
kalau sifat laporannya adalah intervensi. Nah, ini bagian aksesoris, ini tergantung dari kebijakan jurnal yang akan dirujuk, yang akan disubmit. Abstrak, pastikan informasinya padat, ringkas, dan jumlah kata dalam batas yang disarankan oleh jurnal tersebut. Kemudian ada key message, ada acknowledgement, itu tergantung dari jurnalnya lagi, ya, disesuaikan. Nah, untuk referensi, saya senang daripada menulis manual, gunakan referensi manager. Contohnya adalah dengan menggunakan Mendeley atau dengan EndNote. Jadi kita tidak perlu mengingat literatur yang kita citasi pada itu. Nanti bisa otomatis keluar. Nah, bagian kurangnya kan tadi ada karena satu pasien doang gitu kan harus uji etik. Nah, itulah yang mau bagaimana lagi, itu udah ada satu kesepakatan bahwa semua studi yang menggunakan manusia harus lulus uji etik untuk internasional. Kemudian ini bikin file terpisah, ya, figure 1, figure 2 dalam bentuk misalnya TIFF atau JPEG atau dalam format PNG. Kemudian manuskripnya berisi teks saja. Jangan masukkan gambar ke dalam teks. Itu nanti urusan dari jurnalnya. Nah, tugas kita adalah menyampaikan hasil temuan. Nanti soalnya file ini akan diupload satu persatu, berbeda-beda, tidak dalam satu teks. Ya. Saya rasa ini yang terakhir, lebih 5 menit, terakhir satu slide lagi. Nah, saya tegaskan lagi berulang-ulang bahwa banyak kesalahan dalam case tadi, yaitu masalah overclaim dan cocokologi. Contoh ini kan, para awal observasi seperti ini. Kemudian begini, ini adalah ilustrasi, jadi kemudian begini, kita follow up, buka sampai akhir. Ini seolah-olah ada kaitan, padahal kita tahu ini tidak ada. Banyak hal yang terjadi di antara dari awal observasi sampai akhir selama follow up. Nah, jadi sifatnya case study hanya melaporkan atau mendeskripsikan hasil temuan dalam jumlah yang sangat sedikit, nah, tidak dapat dijadikan bukti sebagai bukti keberhasilan suatu intervensi atau konsep karena hubungan kausalitasnya masih belum jelas. Cocoknya ini akan dijelaskan melalui penelitian, contohnya ada cohort study atau randomized controlled trial untuk melihat sifat sebab akibat. Jadi di mana pasien di kondisinya dikontrol, jadi sifat efektivitas intervensi itu jelas. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, waktunya berlebih. Terima kasih Bu Endang. Saya kembalikan ke moderator. Bu Endang, maaf, Bu Kris. Terima kasih Pak Adam, luar biasa dengan presentasinya case tadi. Kami tadi Pak masih seperti bermimpi gitu Pak ya, untuk menulis dan menjadikan nyata case tadi yang kami temukan itu untuk publikasi nantinya. Arahannya pasti publikasi yang bereputasi. Nah, baik, kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Kurang lebih 45 menit juga Bapak dan Ibu Yunita, masing-masing sudah ada pertanyaan. 4 pertanyaan untuk Ibu Yunita dulu ya Pak Adam ya. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk Ibu Yunita. Ini dari beberapa peserta sudah cukup banyak menanyakan, bagus-bagus semua pertanyaannya, tetapi yang kami pilih saja untuk ditanyakan ini yang menurut kami sangat mewakili dari perawat luka yang ada di Indonesia. Untuk dijelaskan nanti bagaimana rincian jawabannya untuk kami nanti memahami Bapak Ibu. Baik, untuk Ibu Yunita terlebih dahulu, ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Anik Muryanani dari RSUD Kota Depok. Beliau mengatakan bahwa iklim penelitian perawat klinis di Jepang sangat tinggi. Kalau di Indonesia belum semua perawat klinis banyak yang bisa akses support dana penelitian.
Jadi semangat meneliti baru tumbuh di kalangan akademisi, itu menurut pribadinya Ibu Ani. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat pembicara pertama, khususnya Ibu Yunita, untuk mencarikan solusinya? Kira-kira bagaimana solusinya? Kemudian pertanyaan kedua, ini datang dari Ibu Hoirul Rista dari Pontianak, juga ditujukan untuk Ibu Yunita. Pertanyaannya, overreaksi matriks metaloprotease 9 tadi, apakah overekspresi MMP9 ini terjadi karena adanya kegagalan homeostasis pasca hispoksia? Karena biasanya enzim akan bekerja untuk mempertahankan homeostasis suatu molekul, contohnya seperti stres oksidatif, tapi sudah tidak terjadi berlebihan. Maka enzim antioksidan yang menghandlenya. Nah, jika memang ada kegagalan homeostatik terhadap MMP9 ini, kira-kira apakah sudah diuji juga marker yang mengontrol MMP9 ini? Ini untuk Ibu Yunita ya, dari Ibu Hairul Rista dari Pontianak. Kemudian ini juga pertanyaan yang ketiga dari Bapak Samsul Firdaus dari Banjarmasin, Banjarbaru. Apakah bahan alami kearifan lokal kombinasi dengan modern akan berpotensi untuk menjadi bahan kajian penelitian luka? Juga ditujukan untuk Ibu Yunita, pembicara pertama. Lalu yang terakhir dari Ibu Sunarmi, Bafelkes Aceh, mau bertanya, untuk melakukan kultur bisa mandiri atau dengan kolaborasi dengan pihak laboratorium, bagaimana biayanya? Sementara perawatan luka ulkus biaya banyak dan waktunya lama. Bu Yunita, apakah ada kriteria untuk deteksi kalus sederhana yang mengarah ke infeksi berdasar kondisi fisik, kulit, dan keluhan pasien? Nah, itu untuk Ibu Yunita. Nanti kita masuk ke sesi menjawab ya Pak ya. Ini langsung saya bacakan untuk Pak Adam ya Pak. Pertanyaannya juga kami pilihkan, ini ada 4 pertanyaan Pak dari sekian banyak, cuma kurang lebih sama. Ini yang pertama dari Ibu Hairul Rista juga dari Pontianak. Pertanyaannya, untuk membuat case tadi, perawatan luka menggunakan teknologi tertentu, apakah ada standar minimal teknologi yang boleh digunakan, Pak? Misalnya teknologi sudah dilakukan di riset sampai di level tertentu. Semacam adakah spek khusus gitu kalau mau melakukan penelitian atau pengambilan foto ya, tadi terhadap case tadi. Oh maaf, ini dari Pak Hairul Rista, saya kira, maaf Bapak Hairul Rista ya, dari Bapak Hairul Rista Pak dari Pontianak, itu yang pertama. Kemudian kedua Pak Adam, pertanyaannya, apakah case study ini membutuhkan izin dari Komite Etik Pak? KEPKRS, Komite Etik Penelitian, atau dari mana Pak, Dinas Kesehatan, supaya tidak melangkahi etika penelitian gitu nantinya. Nah, kemudian ini juga permintaan nih Pak, format, ada contoh tidak? Ada contohnya juga gitu. Tadi sudah dijelaskan. Ada lagi dari Ibu Rima di Bukit Tinggi. Kalau tadi contoh case tadi lengkap di objek lain, misalnya setting keluarga dan komunitas, kira-kira seperti apa Pak contohnya kalau di setting keluarga dan komunitas? Nah ini yang terakhir Pak, ini bagus sekali pertanyaan juga. Nah kalau studi kasus pada pasien dengan efek samping terapi, membuat saya tertarik untuk meneliti, di sisi lain jadi konflik kemungkinan malpraktek atau neglect dari rumah sakit di bawahnya yang merujuk Pak. Mohon tanggapan, ini dari Ibu Siti Anissa. Itu dulu Pak pertanyaannya, mungkin kita mulai jawab dari Ibu Yunita ya. Ya, kami persilahkan Ibu Yunita menanggapi dari 4 pertanyaan tadi. Oh ya, oke. Ya sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Anik ya. Ini salah satu ahli luka daerah Depok. Ini saya tahu Bu Anik.
Ya, Bu Anik tadi menanyakan terkait dengan sulit sekali untuk mendapatkan dana penelitian ya untuk para perawat di rumah sakit. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama ya, sekarang sudah mulai banyak dana penelitian dari Pemprov ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pemprov daerah daerah Jawa Tengah ada, kemudian saya agak lupa Jawa Timur juga ada. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengecek ya. Biasanya Pemprov itu sekarang sudah banyak yang memberikan dana hibah penelitian. Bapak Ibu harus mencoba ya, karena biasanya itu yang dapat lumayan banyak. Kalau yang tahun kemarin itu bahkan bisa sampai 20 kelompok, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi dengan dosen ya Bapak Ibu. Jadi memang mengawalinya butuh kerja keras ya, karena kadang antara di akademik dengan klinis gitu kan memang biasanya kerjasamanya itu belum tentu baik ya dalam hal penelitian. Nah itu sebenarnya bisa dibangun Bapak Ibu mulai sekarang, ajaklah yang dosen untuk bisa penelitian bareng. Kadang-kadang Bapak Ibu dosen itu juga motivasinya itu ada juga yang belum begitu besar ya untuk meneliti. Nah dengan ajakan dari Bapak Ibu di klinis, saya rasa itu juga malah menjadi motivasi juga buat para dosen gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini saya percaya Bapak Ibu yang di sini banyak yang duduk di manajemen ya, mungkin bisa diinisiasi program hibah untuk para perawat yang di klinis gitu, di masing-masing rumah sakit seperti itu. Saya memang pernah juga diskusi dengan perawat salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Memang untuk perawat dana penelitian memang belum banyak ya. Kadang-kadang ada rumah sakit yang belum memberikan dana penelitian. Oleh karena itu biasanya kami mengajak dari rumah sakit untuk penelitian bareng gitu. Bu Anik, kasus yang udah ditangani kan banyak banget tuh. Coba ditawarkan ke dosen di UI ya, mesti banyak yang tertarik Bu. Iya, bisa dijadikan case study banyak banget itu kasus yang udah ditangani Bu Anik. Begitu. Kemudian ada hal yang harus menjadi perhatian ketika aplikasi hibah ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah setiap tahun saya dapat hibah dari Kemenristek Dikti ya. Apa kuncinya untuk bisa memperoleh hibah penelitian dengan mudah? Kuncinya adalah publikasi Bapak Ibu juga harus banyak itu ya. Saya kebetulan reviewer nasional hibah Kemenristek Dikti juga. Jadi pada saat penyamaan reviewer ya, kita ditekankan untuk melihat CV dari dosen yang aplikasi ya. Jadi dari CV itu kalau misalnya banyak jurnalnya, banyak publikasinya, itu biasanya lebih mudah untuk mendapatkan hibah penelitian. Terus kalau sulit mengawali tadi seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Adam ya, jadi bisa publikasi case study dulu gitu. Saya percaya perawat Indonesia banyak banget kasus yang sudah ditangani ya, bisa dipublikasikan ya. Biasanya itu untuk bisa lolos hibah yang dananya itu bisa di atas 100 juta, itu biasanya minimal 4 publikasi gitu. Seperti itu, Bu Anik ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Khoirul ya, yang terkait dengan apakah penyebab dari deep tissue pressure injury itu adalah karena
kegagalan homeostasis ya pasca hipoksia. Jadi kalau secara mekanisme Pak, hipoksia itu kan akan mengakibatkan secara teoritis hipoksia itu bisa mengakibatkan oksidatif stres. Nah, oksidatif stres itu akan mengakibatkan peningkatan matriks metaloproteinase 2 dan matriks metaloproteinase 9 ya. Tetapi pathway-nya itu tidak harus dari oksidatif stres terlebih dahulu. Bisa jadi hipoksia ya langsung bisa mengakibatkan peningkatan MMP matriks metaloproteinase 2 dan 9 tanpa lewat jalur oksidatif stres. Nah, pada deep tissue pressure injury dari hasil penelitian kami ya ternyata penyebabnya itu hipoksia bisa mengakibatkan peningkatan MMP 9 dan 2 tanpa melewati oksidatif stres terlebih dahulu. Ini dibuktikan ya ketika kita menggunakan terapi vibrasi ya. Dengan terapi vibrasi ya bisa menurunkan MMP 2 dan MMP 9 tetapi tidak menurunkan oksidatif stresnya. Jadi dari situ kami berkesimpulan bahwa mekanisme dari deep tissue pressure injury itu hipoksia langsung mengakibatkan peningkatan MMP 2 dan 9 tanpa ada keterlibatan, tanpa melewati jalur oksidatif stres seperti itu. Tadi juga ditanyakan ya sama Pak Khoirul Rizna, apa ada metode untuk bisa mengontrol MMP 9. Ya, saya sudah melakukannya ya Pak, jadi yang bisa menurunkan MMP 9 ini yaitu dengan menggunakan vibrasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Samsul terkait dengan bahan alami untuk perawatan luka. Nah, Pak Samsul, ini ide yang bagus ya Pak. Jadi bisa, tetapi alangkah baiknya memang ada step-stepnya. Misalnya yang pertama Pak Samsul bisa bekerja sama dengan farmasis ya, untuk mengetahui kandungan fitokimia ya yang ada pada bahan alami tersebut. Ini sebelum studi pada animal subject atau pada human subject ya. Pertama itu kandungannya dulu, kandungan fitokimianya apa? Karena dari kandungan yang ada pada bahan alami tersebut, kita bisa memperkirakan kira-kira bahan alami tersebut itu kerjanya di luka itu di fase yang mana. Misalnya nih, kalau di Nigella sativa ya, misalnya ada flavonoid gitu. Ada kandungan flavonoid. Nah, flavonoid itu bagus untuk fase inflamasi gitu. Jadi kan nanti pada saat studi pada hewan, Bapak bisa memfokuskan pada fase inflamasinya gitu. Itu keuntungan kalau meneliti kandungan fitokimianya terlebih dahulu. Nah, kandungan fitokimia ini bisa dilakukan dengan kerjasama dosen atau ahli farmasi atau biologi ya. Jadi kalau misalnya kandungannya itu dari hasil fitokimia itu banyak zincnya ya, banyak zat besinya. Nah, kalau banyak zat besinya berarti mungkin nanti efeknya itu lebih kepada fase proliferasi. Seperti itu. Jadi ketika melaksanakan studi pada hewan, Pak Samsul bisa memfokuskan pada efeknya pada fase proliferasi. Karena zinc itu bagus untuk saat pembentukan kolagen ya yang terjadi pada fase proliferasi. Itu ya. Jadi pertama tadi kandungan fitokimianya dulu yang diteliti. Kemudian setelah kandungan fitokimianya diketahui, Pak Samsul bisa menggunakan penelitian pada hewan ya. Jadi untuk penelitian pada hewan mungkin nanti bisa kolaborasi dengan dosen biologi atau ahli biologi
atau dengan patologi anatomi ya. Seperti itu. Jadi biasanya saya kerjasamanya itu dengan ahli biologi seperti itu ya. Nah, kalau dari studi hewan itu sudah bagus, maka bisa dilaksanakan pada manusia. Karena pada hewan itu kan kita akan melihat tikusnya mati atau tidak ketika kita pakai bahan alami tersebut. Ada efek sampingnya atau tidak gitu pada hewan tersebut. Kemudian kita juga bisa lihat perilakunya ya, misalnya dikasih treatment yang kita teliti malah jadi tikusnya mondar-mandir di dalam kandang gitu kan, itu berarti mungkin ada efek yang tidak baik pada bahan tersebut ya. Kemudian setelah dari studi animal kemudian bisa maksudnya bisa diteliti pada subjek manusia seperti itu. Kemudian terkait dengan haki ya, tadi ada yang menanyakan nanti kalau kerjasama dengan misalnya farmasis gitu, nanti hakinya buat farmasis. Saya punya pengalaman kerjasama dengan dosen farmasi ya. Kita berusaha untuk membuat gel untuk perawatan luka. Nah, kemarin jadi yang menentukan haki itu akan menjadi pemilik siapa itu adalah ide pertama. Jadi di dalam riset ya, yang paling penting itu adalah ide. Siapa yang punya ide tersebut, maka peneliti tersebutlah yang akan memiliki hak cipta atau paten gitu. Dan itu tidak masalah ya, kita bicarakan siapa pemegang haki atau paten tersebut gitu. Jadi itu bisa dibicarakan. Tapi secara umum pemegang pertama dari suatu haki atau paten itu adalah yang memiliki ide terkait dengan yang akan diteliti gitu. Begitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan kultur ya. Berapa harga untuk yang kultur, apakah bisa dilaksanakan secara mandiri atau harus kolaborasi? Ya, untuk kultur ya, biasanya kalau di klinik saya itu saya kolaborasi dengan laboratorium ya. Harganya tergantung dari apa yang akan kita kultur. Untuk kultur bakteri anaerob sama bakteri yang aerob itu memang agak mahal ya, bisa 400 sampai dengan 600.000 ya. Jadi memang agak mahal ya, seperti itu. Nah, kalau udah ada alat yang tadi tuh, yang rapid bacterial counting, itu kan gampang ya, nggak perlu dikultur lagi. Seperti itu. Kita doakan saja alatnya didistribusikan di Indonesia ya, sebentar lagi. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kalus ya. Bagaimana kita memprediksi kalus itu apakah akan menjadi ulcer atau tidak. Ya, menurut hasil penelitian, idealnya kalusnya itu bisa diobservasi dengan menggunakan termografi. Cuma masalahnya kan kita nggak punya ya termografi. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa menggunakan termometer yang menggunakan sinar infrared. Nah, sekarang kan zaman COVID ini banyak banget kan yang pakai termometer yang inframerah. Cuma kelebihannya kalau termografi itu bisa melihat distribusinya gitu. Misalnya di bagian kalusnya itu distribusinya suhunya lebih tinggi, kalau di sekelilingnya itu distribusinya itu lebih rendah. Itu bisa kalau dengan termografi. Tapi kalau dengan termometer yang infrared biasa itu kan kita nggak bisa lihat distribusinya. Tetapi kita tetap bisa mengukur suhu pada daerah kalus ya. Kalus yang akan infeksi itu
suhunya akan cenderung lebih tinggi. Saya pernah mencoba ya. Kalau dengan termografi ya memang sudah pasti ya kelihatan banget distribusinya. Tapi kalau pakai termometer infrared nggak tinggi banget, tapi dia akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kaki satunya. Jadi kita harus ada pembandingnya gitu. Kalau misalnya kalus ada di kaki sebelah kanan, maka kita harus diperbandingkan dengan yang sebelah kiri seperti itu. Dan kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar ya. Kita nggak bisa misalnya hari ini kita pakai AC gitu ukurnya, besoknya nggak pakai AC kayak gitu. Jadi kondisinya itu harus dalam pengukuran suhu ini memang subjektivitasnya itu tinggi banget karena ya itu tadi tergantung dari area yang diukur yang mana, kemudian tergantung juga pada kondisi climate ya, kondisi cuacanya, kemudian kondisi lingkungan, pakai AC atau tidak, seperti itu. Kemudian tadi dari apa yang dirasakan pasien ya, biasanya pasien DM yang lukanya itu kalusnya itu akan menjadi ulcer, itu biasanya memang mengeluh sakit gitu. Daerah situ mengeluh sakit, tetapi secara visual itu biasanya nggak kelihatan kalau itu akan terjadi ulcer. Tahu-tahu nanti pecah gitu ya, terbuka gitu menjadi ulcer. Tetapi pasien merasa lebih sakit dari biasanya, seperti itu. Begitu, Bu Kris. Ya, baik. Terima kasih Bu Yunita. Kita lanjutkan ke Pak Adam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih Bu Yunita, luar biasa. Ini banyak sampaikan terima kasih dari peserta atas jawabannya. Sama-sama. Ya. Kami persilakan Pak Adam untuk memberikan tanggapan dan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga sebenarnya interest dengan deep tissue injury yang seperti dijelaskan Bu Dr. Yunita Sari. Ya, terlebih saat bagaimana kalau misalnya deep tissue injury sudah terjadi, kemudian kita tahu 3 hari atau 5 hari berikutnya akan terjadi luka, apakah masih bisa dicegah gitu kan? Nah, itu adalah salah satu celah bagian bisa kita teliti agar yang sudah terjadi itu bagaimana tidak sampai terjadi luka terbuka. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Khairul Rista Abidin dari Pontianak, saya tahu ini teman saya. Untuk membuat case study perawatan luka menggunakan teknologi tertentu, apakah ada standar minimal teknologi yang boleh digunakan? Nah, ini tergantung case per case lagi, apakah pertama dari sisi tujuan dari penelitian, kemudian dari sisi outcome yang akan dilihat. Misalnya tujuannya untuk komparasi temuan yang ini ada teknologi baru berusaha untuk digunakan untuk mengukur parameter tertentu. Nah, kalau misalnya udah ada gold standarnya, saya lebih senang ya pasti komparasi dilakukan dengan gold standar. Contohnya misalnya melalui tadi case tadi saya mengenai osteomyelitis yang dilihat melalui ultrasonografi. Itu kan gold standarnya tidak demikian. Gold standarnya adalah menggunakan misalnya MRI atau setidaknya dengan X-ray. Nah, ini jadi hasil temuan saya ini juga harus didukung dengan gold standar yang sudah ada di klinik. Contohnya tadi menggunakan X-ray yang dikonfirmasi dengan X-ray. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada gold standar? Misalnya contohnya tadi itu termografi, itu kan satu alat termografi yang digunakan yang tadi ditunjukkan oleh Bu Yunita Sari itu adalah alat yang biasa digunakan oleh civil engineering. Jadi sebenarnya untuk mengukur suhu lingkungan. Kemudian dicoba diterapkan ke luka. Ini kan suatu yang benar-benar baru. Otomatis komparasi gold standarnya tidak ada. Itu salah satu trik untuk mengujinya adalah melalui uji validitas. Uji validitas itu kan banyak ya, ada internal validity, ada external validity. Itu tergantung lagi harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitiannya. Saya kira demikian. Lalu bagaimana dengan basic science? Masih dengan pertanyaan sama. Nah, ini basic science kan kadang tidak ada gold standar, kadang ada. Tapi bagian tidak ada gold standar itu lebih luas dan lebih variatif. Nah, contoh yang saya lakukan adalah
yang seperti saya lakukan melalui basic science adalah melakukan concurrent validity, artinya menguji validitas satu metodologi dengan pemeriksaan lain. Misalnya dengan melihat correlation coefficient dari protein dari sinyal wound blotting, sinyal biofilm yang dideteksi dengan wound blotting yang dikomparasikan dengan hasil analisis histologi dan ekstraksi biofilm pada jaringan luka. Nah, itu adalah satu caranya. Jadi banyak cara sebenarnya. Pertanyaan kedua adalah apakah case study memerlukan izin dari Komite Etik Penelitian? Dari level mana? Apakah dari level institusi atau dari pemerintah, misalnya dari Kemenkes? Nah, biasanya untuk penelitian internasional, kalau sudah ada lulus kaji etik level institusi, rumah sakit, atau memang kebetulan ada komite etiknya, itu sudah cukup. Kalau tidak ada, bisa dilakukan kaji etik misalnya di universitas-universitas terdekat yang di daerah tersebut. Ya, asal sudah ada lulus kaji etik, sebenarnya sudah cukup. Ada pertanyaan saya baca dari chat, bagaimana biasanya kan case study ini udah kita temukan dulu, baru udah ketahuan pertama tahu case ini menarik, baru mau dikaji etik, apakah boleh? Boleh. Jadi misalkan data yang sudah disimpan dalam medical record ternyata baru ketahuan sekarang, mau dikaji etik, itu masih bisa. Ya. Jadi kaji etik tidak serta-merta harus sebelum dilakukan penelitian. Yang berikutnya adalah boleh minta contoh studi lengkap di objek lain, misalnya pada kasus di setting keluarga atau komunitas. Kalau case study ini memiliki originalitas dari aspek komunitasnya, misalnya ini kalau misalnya sama-sama tentang wound care, kemudian dari sisi komunitasnya tidak ada keunikan, berarti bagian komunitasnya tidak perlu dibahas karena hal biasa. Kalau misalnya Ibu punya metode pelibatan kadar posyandu dalam men-screening luka kaki diabetik di komunitas. Ini kan suatu sistem yang baru. Nah, itu bagian aspek komunitasnya bisa dilaporkan dan itu menjadi satu originalitas dari case study-nya. Saya rasa demikian. Itu salah satu contoh. Kemudian dari Bu Siti Anissa, studi kasus pada pasien dengan efek samping terapi membuat saya tertarik untuk meneliti. Di sisi lain menjadi konflik kemungkinan ada malpraktek atau neglected dari rumah sakit di bawahnya yang merujuk. Nah, ini kan kasusnya masih informasi yang disampaikan sangat terbatas. Kita tidak tahu apakah karena bagian interestnya yang mau dibahas adalah kasus malprakteknya, kita harus konfirmasi beberapa level. Apakah ini dari level segi medisnya, atau ini ada level dari sistem, atau dari profesionalitas. Nah, dari sisi medis contohnya adalah kita konfirmasi lagi, apakah obat yang diberikan sudah teruji keamanannya, apakah penggunaannya sudah tepat seperti yang ada di label. Kalau misalnya digunakan off-label, yang tidak tertera dalam label obat, biasanya harus dikonfirmasi lagi dengan klinisi, apakah penggunaan off-label ini adalah sesuatu yang lazim. Kalau misalnya sesuatu yang lazim, kemudian ternyata ada kesalahan, ada efek samping, itu tidak bisa jadi bahan diskusi, tidak bisa sebagai bentuk kritikan terhadap si yang meresepkan itu. Jadi ini bukanlah suatu hal yang menarik, misalnya itu dari sisi medis. Kemudian misalnya dari sisi sistem, kita follow up lagi, apakah ini kesalahan sistem. Contoh, misalnya adanya ketidakpatuhan protokol. Kita coba gali bagian yang menarik, mengapa satu protokol gagal misalnya. Misalnya protokol yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ternyata tidak cocok dengan kenyataan. Nah, ini boleh dijadikan satu case study untuk melaporkan bahwa adanya keperluan untuk mengganti protokol. Nah, itu menarik untuk dijadikan case study. Atau dari sisi profesionalitas, misalnya
orang yang pada rumah sakit di bawahnya ternyata tidak menjalankan wewenang atau pelimpahan wewenang tidak jelas. Kalau kasusnya tipikal sudah sering terjadi, dan ternyata ibu punya data misalnya lebih dari 400 pasien, dan dengan harapan dengan dilaporkannya kasus dibikin case study ini dapat merubah policy maker, pembuat kebijakan, itu juga bisa menarik. Artinya secara umum kalau case study ini memiliki tujuan yang jelas, tidak hanya sebagai bentuk laporan untuk menyerang profesi lain, misalnya menyerang institusi lain, itu ya saya rasa kurang, semangat motivasinya kurang bagus. Kalau misalnya ada bagian pembelajarannya, nah saya rasa penulisan case study ini masih bagus untuk dilaksanakan. Saya rasa demikian. Mohon maaf. Panjang. Baik, terima kasih Pak Adam atas jawabannya, dan Ibu Yunita. Para partisipan sekalian, para peserta sekalian, minta maaf, memang banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, tetapi tidak sempat kami bacakan satu-satu, Pak. Ini banyak sekali yang kami pilih, ini yang kami rangkum dari beberapa pertanyaan yang serupa. Kami mohon maaf juga kepada peserta kalau ada yang belum sampai tercover ya, jauh menjawab ini kepada narasumber, karena memang cukup banyak dan waktu kita juga terbatas. Bapak Adam dan Ibu Yunita sharingnya luar biasa. Dari beberapa chat itu mereka memuji materi yang sudah diberikan, luar biasa, membuka wawasan, menambah pengetahuan untuk kami semua. Semoga perawat luka di Indonesia semakin maju dalam penelitian, baik itu penelitian kuantitatif, kualitatif, bahkan nanti ke case tadi Pak ya, sesuai dengan piramida evidence based practice tadi. Terima kasih banyak Bapak yang sudah meluangkan waktunya, dan Ibu juga Yunita yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Mohon maaf jika suara atau kualitas video yang tertampilkan ini kurang baik, karena mungkin juga jaringan kami yang tidak maksimal mendukung ini. Maklum, kami di hutan tempat. Ya, terima kasih untuk narasumber kita, terima kasih untuk partisipan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari proses ini. Kami ingin terus berkembang dan maju. Mohon dukungannya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk partisipan kalian. Semoga selalu sehat. Kami serahkan ke MC. Silahkan MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini. Untuk pengumuman bagi peserta, untuk sertifikat akan otomatis terdownload, tetapi hanya kepada 100 peserta. Untuk sisanya paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Demikian seminar online kita pada hari ini. Terima kasih kepada peserta dan para narasumber yang telah memberikan materinya. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam, terima kasih Bu Yunita. Luar biasa. Semoga kami perawat-perawat di daerah ini untuk selalu bisa lebih banyak. Terima kasih Pak Samsul dukungannya. Terima kasih teman-teman peserta semua. Luar biasa. Foto bersama di mana, Bu? Ya? Foto bersama kah, Bu, dulu? Oh, foto bersama. Sudah keluar belum ini narasumber? Bisa, boleh. Belum keluar, Bu. Narasumber masih ada, mungkin yang tersedia masih, aja, Bu. boleh. Narasumber. Mohon admin bisa Oke. Baik, Bapak Ibu peserta yang masih ada, silakan untuk foto bersama.
Oke, sudah Bu. Oke. Sudah, Pak Heri? Oke, sudah semua, Pak? Sudah, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami atas nama DPW Inwokna Kalimantan Selatan. Terima kasih atas segala support ya, kehadiran untuk di Juminar ini. Semoga ini menginspirasi kami dan memberikan semangat kami untuk melaksanakan Juminar-Juminar selanjutnya. Sekali lagi teman-teman mungkin praktisi khususnya di Kalimantan Selatan bisa bergabung nanti dengan kami. Tadi mungkin di chat sudah ada ya emailnya, boleh kontak kami melalui email. Mungkin bagi teman-teman dari daerah lain mungkin ya silakan mungkin untuk mencari informasi seputar Inwokna di daerahnya, karena kita yakin bahwa semakin besar anggota Inwokna maka akan semakin maju ya himpunan perawat luka di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi, terima kasih bergabung di acara kita. Terima kasih. Ya, makasih juga. Tolong dong di streamingin di YouTube. Oh iya Bu, tadi lagi belajar tadi adminnya, Insya Allah Bu nanti segera kita bisa linkkan. Tadi kita udah rekod Bu, nggih. Mungkin edisinya nggak streaming ya Bu. Ya. Nanti kita disuruh like, share, and subscribe deh. Iya Bu. Baik, makasih. Lagi belajar tadi Bu tim IT-nya, oke. Tim IT-nya masih muda-muda semua, jadi masih belajar Bu. Ya justru yang muda-muda itu gercep biasanya. Iya Bu. Buat Allah, terima kasih juga. Mbak nih Mbak Yunita, lama nggak ketemu ya? Iya nih Bu, lama banget. Insya Allah nanti Bu. Nanti kita acaranya ini ya nguji aja ya di UI ya. Tuh ditawarin Bu Yunita. Nguji di UI. Terima kasih banyak. Ya. Izin live. Ya, jangan lupa nanti gabung Inwokna DKI Jakarta Bu DG jadi pembicara. Iya. Jangan. Tanggal 25 Juli ya. Ih, jangan. Ditunggu linknya Mbak Eka, ditunggu linknya. Iya, bentar lagi flyer akan tersebar. Oke, mantap. Jangan dibilang-bilang Pak Mali, aku minder ini. Aduh, internasional loh Bu, internasional. internasional. Lebih hebat. Iya deh, makasih. Izin live. Iya, izin juga live. Ya, permisi izin, terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya Bu. Terima kasih. Izin live chat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sukses wabarakatuh. Bu, Pak, sukses Pak, cepat studinya biar kembali ke Indonesia. Ya, insya Allah Bu, makasih Bu. Amin. Ibu juga sehat selalu. Terima kasih semua. Iya, sama-sama.